saatnya mengunjungi hutan mangrove. Ya, dengan perahu ini saya sudah siap untuk menuju ke area mangrove, tentu saja ya, yang akan memberikan satu pemandangan yang luar biasa indah. Yuk, ikutin. Langsung nih, Pak. Siap. Oke. Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan kawasan mangrove Karangsong, Kabupaten Indramayu sebagai Mangrove Center untuk wilayah barat Indonesia. Sementara untuk wilayah timur berada di Provinsi Bali. Selain ditujukan untuk pelestarian lingkungan, mangrove di Karangsong juga dijadikan sebagai ekowisata dan sudah memberikan keuntungan ekonomis bagi warga sekitar. Pak Eka, boleh cerita sedikit mengenai upaya swadaya dari masyarakat gitu ya untuk menciptakan ataupun menanam tanaman-tanaman mangrove sehingga kemudian sekarang sudah jadi hutan mangrove nih. Ini berarti swadaya dari masyarakat gitu ya, belum ada inisiasi dari pemerintah dan lain sebagainya. Itu seperti apa ceritanya Pak? Jadi ceritanya awalnya kawasan ini ya pada umumnya Indramayu itu kena abrasi luar biasa. Dampak dari abrasi, kerusakan lingkungan yang paling utama di Indramayu yang sepanjang 147 km pantai Indramayu ini kan. Waduh, cuma hanya 45 kilo yang sedimentasi. Nah, sehingga yang abrasi kami masyarakat berupaya bagaimana merehabilitasi pesisir. Nah, kita bergerak mulai tahun 2008. Oke. Jadi, itu menanam dari tahun ke tahun, partisipasinya banyak. Dari pemerintah juga ada. Kebetulan yang ini yang all out di sini adalah dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan, juga dari kementeriannya, sumber dana sih dari pusat. Ya. Nah, terus juga ada perusahaan, lembaga funding, sampai dari MFF juga. MFF itu yang sumber dananya dari Belanda, atau pusatnya di Bangkok. Ya, jadi kalau misalnya semua bersatu padu untuk menyelamatkan lingkungan, berbuat sesuatu, bisa. Ya bisa. Kalau niatnya ada bisa, satu visi satu misi bisa gitu ya. Jangan akhirnya dipolitisasi dengan keperluan yang nggak perlu sebetulnya, jadinya alamnya terbengkalai. Oke, ini jadi objek wisata, wisatawan banyak datang ke sini, tentunya ini juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini seperti apa nih masyarakat sekitar melihat ini? Ya, sebetulnya ya tetap yang namanya keberhasilan suatu pasti ada pro dan kontra, seperti itu. Kalau masyarakat yang merasa menikmati dengan dampak daripada dibukanya wisata mangrove ini mungkin pro gitu. Di sisi lain ada yang bergerak dari lama tapi tidak menciptakan. Artinya saya juga memotivasi kepada teman-teman kelompok di Indramayu bahwasanya tidak dengan merusak hutan tapi datang sisi ekonomi. Nah, seperti itu. Ini buktinya ya. Buktinya. Bikin yang berdampak lagi yang lebih besar lagi adalah petambak pembudidaya bandeng yang dulunya kena abrasi ditinggal, sekarang sudah produksi kembali. Nah, di sebelah sana ini kan udah budidaya. Yang dulunya ditinggal, sekarang sudah merasa nyaman, tidak berpikir takut kena gelombang, tampak saya seperti apa, dia sudah tidur nyenyak sudah. Dulu sih kalau udah gimana udah ditinggal semua. Tapi sih ini akhirnya membuat masyarakat membuat mereka memiliki mata pencaharian. Di situ yang dulu ditinggal. Di sisi lain juga warung-warung yang kita sebelah sana itu juga akhirnya dia juga mendapat penghasilan. Tapi tetap kita masih melarang untuk warung yang ada di kawasan ini. Gitu. Kita lanjutkan perjalanan kita mengitari hutan mangrove. Manfaat lain yang diberikan hutan mangrove bagi manusia adalah mencegah intrusi air laut. Intrusi adalah perembesan air laut ke perairan daratan. Hal ini menyebabkan air darat menjadi payau dan tidak baik untuk dikonsumsi. Manfaat lain dari hutan mangrove diantaranya adalah mencegah erosi dan abrasi pantai. Lalu, mangrove juga berfungsi sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa dan berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Ya, pemirsa, luasan hutan mangrove di seluruh dunia memang mostly ataupun kebanyakan adanya di negara-negara tropis di Asia Tenggara. Dan Indonesia ternyata memiliki 80% hutan mangrove jika dibandingkan dengan seluruh hutan mangrove yang ada di Asia Tenggara. Ini kemudian menjadi sebuah kebanggaan plus tanggung jawab untuk kita semua agar kita bisa menjaga hutan mangrove yang ada di Indonesia supaya tetap lestari.
Rupanya banyak pula jenis-jenis panganan yang dihasilkan dengan menggunakan bahan dasar tanaman mangrove. Dari kue hingga kecap. Sudah selayaknya Indonesia sebagai negara bahari memiliki banyak kawasan hutan mangrove. Tentu saja mengingat manfaatnya yang begitu banyak bagi umat manusia. Jalan-jalan di Pantai Karangsong dan juga masuk ke hutan mangrove yang ada di area Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat membuat saya berpikir sebetulnya alam memberikan banyak hal yang positif buat kita. Tapi apakah kita melakukan hal yang serupa untuk alam sekitar kita? Mungkin itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab dan kita renungkan sama-sama. Wiki Adrian, Dimas Prasetyo, Berita 1, Indramayu, Jawa Barat.